Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Yang sana kurang semangat nih. Ayo lagi dong. Ayo lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Untuk Masnya silahkan dipimpin berdoa, Mas. Ya, Pak. Siap. Baik teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya agar bisa memupuk rasa nasionalisme kita. Untuk semuanya silahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, boleh kembali. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Sekarang saya absen ya, anak-anak. Trisana Febiola, Hadir. Karina Mujiono, Hadir. Selma Kamila Turlizakia, Hadir. Ayu Amiratul, Hadir. Akila Koirunisa, Hadir. Siti Hana, Hadir. Linda, Hadir. Muhammad Galang, Hadir. Ahmad Dhani. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Untuk minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Jarak. Ada yang tahu? Jarak. Sejarah. Sejarah. Oh ya, ya. Nah, kali ini pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi aktivitas keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, baik. Nah, di sini kita akan memahami dan mengetahui bagaimana sih masyarakat ini memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah,
Nah, Bapak mau bertanya, mengapa aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia sangat beragam antar daerah? Ada yang tahu? Karena itu Pak, kan ada berbagai pulau tuh, dari Nah, Sumatera, Jawa sampai Papua. Nah, betul sekali. Ada lagi yang tahu? Nggak ada ya? Oke. Begini, mengapa kok berbeda-beda ekonominya? Karena setiap daerah mempunyai kondisi alam, letak, maupun kebiasaan yang berbeda. Ada juga daerah yang cocok untuk bercocok tanam, dan ada juga daerah yang menghasilkan ikan atau ikan yang bersifat ternak di laut lah, pokoknya yang menghasilkan ikan perikanan. Terus ada juga yang di bidang sektor unggulan seperti perdagangan, pariwisata. Terus ada juga seperti daerah pegunungan yang mereka di mana membangun sebuah villa gitu ya. Semua itu dipengaruhi oleh letak geografi, sumber daya alam, dan kebiasaan kebudayaan masyarakat tersebut. Next, Bu. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim yang berubah-ubah dapat mempengaruhi kehidupan di muka bumi. Perubahan cuaca dan iklim mempunyai pengaruh terhadap segala aktivitas manusia dalam segala bidang, seperti bidang pertanian, perhubungan, industri, kesehatan. Next, Bu. Nah, pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan berpengaruh di sektor pertanian sebagai penentu waktu tanam dan jenis tanaman yang akan ditanam, seperti padi. Padi ditanam saat musim hujan, dan dipanen pada saat musim kemarau. Betul sekali. Nah, selanjutnya ada perhubungan. Mengapa kok perhubungan berpengaruh bagi kehidupan? Pengaruh cuaca, iklim, kehidupan bagi perhubungan. Mengapa? Mempengaruhi jalur transportasi darat dan laut, karena cuaca dapat mengancam keselamatan kita. Kita akan kayak mau berpergian ke Bali misal ya, kan naik kapal. Pasti kita akan melihat cuaca itu baik atau buruk. Gak mungkin kan kita kalau menyeberang naik kapal kalau pas cuaca buruk, kan gak mungkin. Oleh karena itu kita harus menyeberang ke pulau itu dengan kondisi cuaca yang baik. Selanjutnya ada industri, mengaruhi mata pencarian industri tradisional yang bergantung pada kondisi cuaca. Biasanya ini terjadi di pedesaan, teman anak-anak. Biasanya pabrik kerupuk, terus pertanian garam. Mereka sangat tergantung sekali dengan matahari. Masa iya menjemur padi di saat cuaca mendung, kan nggak mungkin kan ya. Mereka sangat bergantung pada matahari. Selanjutnya adalah kesehatan. Penyakit yang muncul di cuaca tertentu, seperti penyakit disebabkan oleh nyamuk, demam berdarah, biasanya muncul pada saat musim hujan. Baik sekali. Dan batuk pilek biasanya. Oh iya Pak, itu Pak. Nah, oke. Next, Bu. Nah, selanjutnya pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembangunan kebutuhan ekonomi ini akan dijelaskan oleh Ibu Ella. Silakan untuk Ibu Ella. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni ada pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, di lingkungan sekitar kita ternyata banyak ya aktivitas ekonomi. Contohnya apa? Perdagangan. Oke, good job. Contohnya apa lagi? Pariwisata. Oke, apa? Yuk, jangan lupa yuk. Di sekitar kita dulu nih. Sekitar kita ada apa tadi?
Apalagi pariwisata. Oke. Nah, pemanfaatan lingkungan sekitar merupakan suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, maksud dari mengambil dan mengolah itu apa sih? Ada yang tahu? Maksud dari mengambil dan mengolah. Mengambil dan mengolah. Ayo, ada yang tahu? Yo. Mungkin seperti batu bara, Bu. Ya, batu bara betul. Batu bara kan diambil, dikeruk, kemudian menghasilkan listrik. Oke, good job. Seperti itu contohnya. Next. Nah, ayo amati lingkunganmu. Sekarang Ibu mau tanya, Mas Dani, rumahnya ada di mana? Pacet, Pacet, jauh banget ya ternyata. Di sana kira-kira ada potensi apa ya yang mempengaruhi ekonomi di sana itu apa sih? Yang paling menonjol? apa ya? Iya, pariwisata. Pariwisata, betul banget. Di sana ada pariwisata apa enggak? Ada. Ada, contohnya apa? Banyu panas. Banyu panas, Nah. oke. Banyu panas, kejop. Apalagi selain pariwisata? Perkebunan ada nggak? Oh, ada. Perkebunan apa? Stroberi. Strawberry, enak nggak strawberry? Enak. Oke, sekarang aku mau tanya lagi, Mbak yang di belakang. Rumahnya di mana, Mbak? Tuban. Rumahnya di Tuban. Tuban itu perkebunan, apa pegunungan, apa yang laut? Laut. Laut. Di sana ada potensi apa? Ekonomi apa di sana? Nelayan. Nelayan, banyak nelayan yang apa penghasilan apa? Ikan. Mencari ikan. Terus ikannya dikelola kan teman-teman, adik-adik? Ya. Dikelola, dibuat apa aja? Dibuat bisa. Ikan asin. Ikan asin. Ikan bidang. Ikan asap, apa lagi? Ikan. Bandeng presto. Banyak. Di sana juga ada pengrajin-pengrajin nggak? Ada. Ada. Contohnya dari apa? Kerang. Dari kerang. Kerangnya dibuat apa? Pernak-pernik. Pernak-pernik. Dibuat bros bisa nggak? Bisa. Lalu ibu mau tanya lagi, Mbak yang adik yang pakai kacamata nih, paling cantik apa enggak? Cantik. Rumahnya di mana? Surabaya. Surabaya. Surabaya ini lingkungannya gimana ya? Lingkungannya panas. Cuacanya panas. Memiliki cuaca yang panas. Nah, kalau sektor ekonomi apa sih yang ada di Surabaya ini yang paling menonjol? Industri. Industri. Contohnya industri apa? Industri. Rokok. Rokok. Banyak nggak pekerjaannya? Banyak. Banyak. Itu juga disebut dengan pemanfaatan ekonomi. Lingkungan sekitar. Lagi, next. Nah, ibu punya salah satu studi kasus nih. Letaknya di mana, Mas? Letaknya di mana? Sumatera Barat, Nah, Kepulauan Mentawai. Ada yang pernah ke sana? Belum. Ajak ke sana. Nggak tahu, Bu. Nah, mana sih Kepulauan Mentawai Sumatera Barat? Coba dilihat. Jauh. Kepulauan Mentawai. Nah, kira-kira di sini potensi ekonomi apa ya? Yang cocok untuk di daerah ini. Kira-kira. Kira-kira apa ya? Nah, Pariwisata. Pariwisata, betul sekali. Apalagi satu pariwisata boleh. Ikan. Pulau Mentawai sini ya. Nah, ada sektor apa aja tadi? Pariwisata. Nah, kedua apa? Perikanan. Coba. Perikanan, boleh.
lagi. Ayo coba. Cari. Perdagangan. Ada. Good job. Apa lagi? Oh iya. Banyak itu. Dan pemanfaatan apa ini? Kerajinan. Pengrajin atau disebut dengan Pengrajin. di Pulau Mentawai ada sektor ekonomi adalah pariwisata. Cocok gak? Bagus gak kira-kira dibuat pariwisata? Bagus. Kalau perikanan? Cocok. Kalau di perdagangan ada nggak kira-kira kalau ada wisata pasti ada? Pedagang. Pengrajin memanfaatkan sumber daya daya yang ada. Cocok gak? Cocok. Boleh dilihatkan videonya. Siap. Mata pencaharian. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang menghamparkan sejuta keindahan alam. Terdiri dari pulau-pulau kecil dengan 3 pulau utamanya, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, dan Pulau Pagai. Kabupaten ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi siapapun yang mengunjunginya. Tak hanya rupawan, keadaan alam yang beragam pun menambah warna-warni mata pencaharian pada masyarakat setempat, mulai dari nelayan, berdagang, bertani, hingga berkebun. Ya, kaya akan sumber daya alam memungkinkan setiap daerah memiliki keragaman mata pencaharian. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai salah satu mata pencahariannya, yaitu kopra. Nah, kopra ini terbuat dari kelapa. Jadi terus ikuti perjalanan saya hanya di Amazing Indonesia dari Sumatera Barat. Kekayaan alam Kabupaten Kepulauan Mentawai tak perlu diragukan lagi. Kelapa menjadi salah satu hasil bumi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pemanfaatannya pun beragam. Itulah yang menjadi tujuan saya pada perjalanan kali ini, yaitu mencari informasi tentang pengolahan kelapa, salah satunya olahan menjadi kopra. Perjalanan saya terhenti pada Desa Sioban yang berada di ibu kota Mentawai, Tua Pejat, untuk bertemu langsung dengan salah seorang petani kopra yang sudah sejak lama memanfaatkan komoditas yang potensial ini sebagai sumber mata pencaharian. Nah, ini rumahnya. Rasa penasaran saya semakin mendalam untuk mengetahui seperti apa proses pengolahan kopra. Langsung saja saya menghampiri beliau. Permisi Pak, selamat siang. Kenalkan Pak, saya Tufa. Nah, Tufa pengen tanya nih Pak, Bapak lagi jemur apa sekarang? Jemur kopra, kelapa ada buat bikin kopra. Kopra. Ini udah sampai tahap pengerjaan yang mana Pak? Tahap pertama baru. Kebetulan nih Pak, Tufa pengen mencari informasi soal pengolahan kopra. Nah, bisa nggak Bapak jelaskan bagaimana proses pengolahan kopra dari awal sampai selesai gitu? Pertama kita buka kulitnya, kita belak, kita cungkil. Kayak gini harus siap dicungkil, dijemur. Sudah dijemur, sudah sempurna keringnya,
udah masak kita karungkan, baru mau kita jual kemana. Oke Pak. Untuk jenis kelapa yang digunakan itu, apakah bisa menggunakan kelapa yang muda atau gimana Pak? Oh, yang tua Bu. Yang tua. Kalau yang muda minyaknya nggak banyak Bu. Iya. Makanya menggunakan kelapa yang tua. Nah ini kan potongannya kecil-kecil Pak. Tujuannya supaya apa Pak? Supaya mudah kering Bu. Kalau tandanya sudah kering, itu apa Pak? Kayak gini Bu. Nengok kalau masaknya nanti ini dipatahkan Bu. Dipatahkan nampak. Ini kuning semua udah masak itu. Biasanya nih Pak, untuk pengeringan itu berapa lama? Mencapai ada 3 hari 4 hari kalau kemarau, musim kemarau. Kalau musim hujan Bu, terpaksa kita bikin selayannya Bu. Pakai kayu, cari kayu api dimasak. Kalau pemasakan itu akan mempengaruhi dagingnya kualitasnya? Enggak juga Bu. Enggak juga. Jadi tidak ada masalah? Enggak ada masalah Bu. Kalau untuk tadi Kak, kalau untuk menggunakan api itu biasanya sampai berapa lama tuh Pak? Kalau itu ada 3 hari kalau kita rutin tergantung dari kayu. Tufa juga ingin bertanya nih Pak, izin dulu sebelumnya menanyakan untuk penghasilan per bulan itu biasanya berapa Pak? Kadang-kadang nggak rutin kita bikin kopra. Sekarang kan udah kurang kita bikin kopra. Permintaan dari kedai-kedai nasi lagi, warung-warung nasi lagi. Ada yang minta umpamanya 50 buah, ada yang 100 buah, baru kita ambil. Kita antar, kita jual 3.000. Iya. Kalau yang kopra ini yang sudah kering, kita sekarang 5.000 mungkin per kilo. Oke baik, terima kasih ya Bapak untuk ilmunya dan informasinya juga. Semoga usaha Bapak semakin maju gitu ya. Begitu Tufa pamit dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Pengolahan kopra diartikan sebagai proses penguapan air dari daging buah kelapa. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya, seperti minyak goreng, mentega, kosmetik, sabun, dan pakan ternak. Proses pengolahan kopra dimulai dari pengumpulan kelapa. Kelapa yang dikumpulkan haruslah kelapa yang sudah berusia matang dengan berat kelapa sekitar 3 hingga 4 kg. Kelapa yang berusia matang akan lebih banyak menghasilkan minyak dibanding kelapa yang berusia muda. Hal ini karena kelapa berusia muda menghasilkan kopra yang lunak dan cepat rusak. Proses selanjutnya adalah pengangkutan. Kelapa yang sudah disortir dan dikumpulkan biasanya diangkut menggunakan wadah keranjang. Baik, tadi di Sulawesi, Sumatera Barat terjadi ekonomi apa tadi warlocknya? Kopra tadi dibuat untuk apa saja? Kosmetik, kucing, minyak. Oke, apalagi? Sabun, pakan ternak. Oke. Jadi kira-kira di Sumatera Barat tadi ada pohon apa? Kelapa. Pohon kelapanya banyak apa tidak? Banyak. Yang ketiga ada bagaimana perdagangan antar pulau terjadi di Indonesia. Ada yang tahu? Perdagangan antar pulau. Kalau Sumatera tadi kan punya kopra. Kalau di Jawa, kira-kira di Jawa punya apa? Maksudnya yang paling muncul di Jawa? Padi. Tuh.
Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Mahdi. Baik, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi kegiatan perdagangan antar pulau, yaitu perbedaan sumber daya alam di suatu daerah. Nah, seperti daerah Kalimantan. Kalimantan merupakan penghasil kayu, dan sedangkan Jakarta tidak punya kayu. Dan selanjutnya ada perbedaan hasil produksi. Nah, di sini biasanya terjadi karena letaknya yang berbeda ya. Karena daerah satunya sumber dayanya banyak, yang satunya sumber dayanya sedikit karena industrinya yang banyak. Mereka saling berkaitan lalu membentuk suatu barang atau produksi. Dan ketika ada kebutuhan antara barang yang tidak tersedia secara lokal. Nah, di sini seperti daerah A, padinya, pertaniannya sangat kurang mendukung lah penghasilan padinya. Nah, pulau mereka lalu membeli padi ke pulau lainnya agar bisa memenuhi kebutuhan padi di pulau tersebut. Contoh perdagangan antar pulau di Indonesia. Nah, daerah Sumatera, Jawa sampai Baik. Sini ada contoh perdagangan antar pulau di Indonesia. Ini pulau apa teman? Adik-adik? Sumatera. Pulau Sumatera. Kalau ini? Jawa. Kalau ini? Kalimantan. Kalau ini? Sulawesi. Udah ada gambarnya ya? Ya. Pulau Sumatera penghasil minyak. Betul apa enggak? Betul. Nanti itu Google Earth-nya. Kita buktikan. Pulau Sumatera. Nah, di mana nih Pulau Sumatera? Ada nggak? Wah, banyak perbedaan saja itu. Perbedaan aja. Oke, kita kembali lagi. Potensi banyak perkebunan kelapa sawit diolah sehingga menjadi minyak. Nah, sedangkan di Pulau Jawa kira-kira ada nggak pohon sawit? Jarang. Jarang. Di Kalimantan kira-kira ada nggak? Masih ada ya mungkin? Jarang. Jadi di Pulau Sumatera ini mengekspor melakukan perdagangan antar pulau ke Pulau Jawa, Kalimantan dan sekitarnya yang tidak punya. Yang kedua di Kalimantan. Di Kalimantan ini merupakan pulau yang punya batu bara dan hasil kayu. Pulau Kalimantan ini biasanya melakukan perdagangan antar pulau ke Pulau Jawa dan Sulawesi. Dan selanjutnya di Pulau Sulawesi. Mana nih? Pulau Sulawesi itu yang mana? Kalimantan. Yang mana? Boleh maju ditunjuk. Yang mana nih? Yang ini, Bu. Oke, good job, Feby. Beri plus untuk Mbak Feby. Nah, ini adalah Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini apa nih? Coklat.
Kopi. Coklat apa kopi? Kopi. Yang kopi angkat tangan. Kopi angkat tangan. Yang kopi angkat tangan. Coklat apa kopi? Ayo Bakarina apa Bakarina? Coklat. Kopi. Coklat nih. Ayo apa? Coklat apa kopi? Coklat. Yang coklat angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang belakang belakang kok kopi. kopi sendiri. Suka kopi kayaknya ini. Lagi ngantuk. Ini adalah penghasil coklat. Biasanya coklat melakukan di Pulau Sulawesi, melakukan perdagangan antar pulau di Pulau Bali dan Jawa. Selanjutnya Jawa yang mana sih? Jawa. Surabaya ada di Pulau Jawa apa Sumatera? Jawa. Kalau good job. Di Pulau Jawa penghasil Padi dan ikan. Di Papua punya padi nggak? Enggak. Sagu. Sagu. Di Betul Papua sekali. sagu. Next. Manfaat perdagangan antar pulau. Boleh dibaca? Poin pertama. Pertama, menjamin ketersediaan barang di seluruh wilayah Indonesia. Nah, seperti yang sebelumnya, pulau-pulau tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang Beda. Yang kedua, boleh dibaca Mbak itu Karina. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Daerah. itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Kalau kita melakukan jual beli, seperti saya membeli barangnya Pak Ardi. Coba. Ayo, Ayo Dani. ada yang tahu? Coba jelaskan sedikit. Apa tadi? Nah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Mungkin itu menghasilkan apa ya, lapangan pekerjaan. Terus, Terus apa ya, mungkin kalau dijual ke pulau lain tuh jualnya lebih mahal gitu. good job. Yang ketiga boleh dibaca, Mbak. Ya. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi kalau tadi ada meningkatkan pendapatan masyarakat, pasti ada peluang Kerja. Jadi memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi masyarakat di sana itu bisa memanfaatkan suatu kegiatan itu untuk kesempatan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Oke, next. Nah, mari berlatih. Sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Iya, saya tanyakan. Ayo. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Paham. Yakin tidak ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Alhamdulillah. Ibu akan memberi kelompok. Setiap kelompoknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh diskusi. Silakan. Kelompok 1 barisnya di sini, ngumpul di sini. Oh, di sana ya, Bu. Ya. Rolling, maaf. Kelompok 1. Itu aja. Kelompok 2 aja. Kelompok 1. Kelompok 2 iki wis dhewe sama. Kelompok 2. Kelompokmu kelompok 1. Tiga sama tiga. Nah, ini satu. Ayo, sini. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Kursinya di bawah ya. Kursinya di bawah ya. Ya. Oke.
2, 3. Boleh didiskusikan terus. Beda-beda ya, nggak boleh contekan. Kira-kira di sini kan ada ibu memberi contoh di daerah perkotaan, di daerah pegunungan, dan di daerah pesisir. Kira-kira potensi sumber daya alam yang apa aja sih yang bisa memunculkan kegiatan ekonomi untuk keberlanjutan? Iya, keberlanjutan yang ada di Ibu daerah tersebut. beri waktu Berapa, Bu? berapa ya? Ayo. Menit. 5 menit. Berapa kamu macam? Ayo. Di daerah perkotaan. Begini kelompoknya. Ya dong. Mesti apa ya? Selain pariwisata yang ada di Raja Ampat, apa aja ya? Ada industri di Raja Ampat? Di Surabaya. Enggak ada. Kalau sampai kota Oh iya. Penjual ikan, penjual Kita paham berarti. Kalau di dataran tinggi adakah industri? tidak. Selain perkebunan di dataran tinggi apa Nanti dijabarin ya. Tekstil. Kalau di Raja Ampat nih ada Kabupaten Biwa. Oh iya ada. Jelas. Kan ada paksa. Tulis sila di buka. Atau Oh iya pengennya. Pak mau tanya Pak. Ya. Apa tanya? Ya silakan. Kira ada nelayan. Oh, tentunya ada. Kan kan banyak ikan, naga. sekarang dijebak timur, berarti ada nelayan ya Pak? Ya, ada nelayan gitu. Yang berkunjung siapa? Yang mengolah siapa? Nanti manfaatnya apa? Apa ada perkebunan di Raja Ampat? Ada. Yakin? Ada. Ya. Ayo. Silakan didiskusikan. Bisa dikaitkan tuh, bisa ke kota. Nanti kita saja potensi sananya Pak. Apa ya? Perkebunan potensi. Kayak penginapan atau sumber-sumber Nanti dijabarin ya. ini kalau berapa ini? Satu Pak. Ada ikan nggak? Sedikit. Selain perdagangan, ini ada pajak. Dijabarin ya. Ayo.
waktunya kurang berapa menit lagi Pak Mahdi? Berapa menit ya? Bentar Pak. 5 menit ya. Ayo. Sudah ya? Bentar Bu, dikit. Sudah ya? Ini tampaknya sudah selesai nih. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? 2. Ayo di kelompok 1. Gimana kelompok 1? Ibu hitung ya. 10 mundur ya, boleh? 10 8 9 7 6 5 4 3 2 1. Sebenarnya taruh di atas meja, oke. Kita kan habis pusing-pusing nih. Ya, pusing. Iya. Habis mikir nih, pasti. Kita lakukan ice breaking biar agak relax. Ya, Bu. Iya, Bu. Boleh berdiri? Kembali ke meja. Tidak kembali. Langsung aja 1 2 3. Berjarak. Ini. Nah, diluruskan. Nanti gerakannya yang paling loyo akan maju ke depan. Tak pantau. Bentar ya. Ya Pak. Sudah siap? Sudah. Nah. Apa itu chicken sih? Iya. Chicken deh. Ayo Pak Mahdi ikut juga dong. Kalau yang paling loyo maju depan. Yang tengah nih sepertinya. Bentar. Tidak ya Bu. Biasa. Ini jempol banget. Kayaknya kita butuh 1 siswa deh Bu. Ya, Biar seru. boleh ya, Ah, ini. yang heboh ini. Yang paling loyo nih yang diambil. Ayo kamu ini maju nih. Pimpin sama Feby. Lebih semangat lagi dong. Ayo lebih cepat. Ayo. Ayo. Lebih cepat
tepuk kita. Normal. Oke. Lagi. Oke. Terima kasih, Mas Edi. Aku minta kelompok yang paling belakang sendiri boleh maju presentasi. Oke, presentasikan yang ada. Nah, di daratan tinggi. Ada apa aja yang ada di Ada aja, ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan yang ada di daratan tinggi apa aja. Yang pertama, sumber daya yang berkelanjutannya. Yaitu ada seperti kebun teh, terus sayuran. Nah, sayuran ini seperti sawi, wortel. Terus terdapat juga buah-buahan seperti apel dan stroberi. Oke, beri aplaus. Oke, silakan duduk. Jadi sudah paham ya anak-anak? Paham. Ini sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Boleh kembali ke tempat duduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa Mbak Linda boleh dibaca. Benar. Oke. Ya. Aktivitas ekonomi di Indonesia berbeda-beda di setiap daerah karena setiap daerah punya kondisi alam, letak, dan kebiasaan yang berbeda. Oke. Ada beberapa yang cocok untuk bertani, ada yang kaya hasil laut, dan ada yang lebih maju di bidang perdagangan atau pariwisata. Semua itu dipengaruhi oleh sumber daya alam, Maaf, kesalahan teknis. letak geografis, kebudayaan masyarakat, hingga sarana prasarana yang ada di daerah tersebut. Baik, terima kasih. Beri aplaus. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau minta tuliskan di tangan sebelah kanan salah satu cita-cita yang ingin dicapai. Yang dicapai. Cepat ya. Minta tolong sama temannya. Oke, saling membantu. Kancan ya maaf, sebetulnya hanya cuma satu ya. Oke, sekarang. Oh iya, lupa. Oke. Ayo kita cakap apa lebih. Ayo. Boleh, rahasia. Rahasia. Nanti kita tahu sendiri. Makanya. Enggak. Kalau tahu, saya doakan semoga terwujud saja. Amin ya Allah. Oke. Ya. Ayo, serius. Oke. Ini sebelah sana, Pak. Ayo.
Oke, sekarang kita mau bikin video sebelum pulang. Wis akhiran. Kita menutup pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita ucapkan alhamdulillah. Semoga ilmu kita bisa kita serap dan kita gunakan untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin. Bikin konten ya? Iya Bu. Ayo. Nanti katanya segini langsung salim keluar ya. Ya. Di bawah tasnya. Oke. Oh iya. Boleh dari Mbak. Oke. Boleh langsung. Semoga tercapai ya cita-citanya. Amin. Oke. DPR nih ya. Oke. PNS. Hati ya. PNS juga. Kita ke guru, salaman dulu.